Shalom, selamat pagi kembali di Pastor Talk dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa saudara sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan pastinya semangat untuk menjalani hari di hari ini, saudara ya. Nah, saudara, pada sesi hari ini saya ingin melanjutkan kembali sharing saya terkait dengan perlengkapan rohani. Nah, kalau sebelumnya kita sudah berbicara perlengkapan yang ketiga, yaitu kasut kerelaan hati. Hari ini kita mau berbicara tentang perlengkapan rohani yang keempat, yaitu perisai iman. Nah, saya kembali bacakan ayat ini kepada saudara ya di Efesus 6 ayat 13 sampai ke 16. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, di ayat ke-16 di sini tertulis perlengkapan rohani yang keempat, yaitu perisai iman. Nah, perisai itu sendiri mungkin kita semua sudah sangat paham ya, sudah sangat tahu apa sih fungsi dari perisai. Fungsi perisai adalah untuk pertahanan. Nah, bahkan Paulus sendiri menulis dengan sangat jelas di ayat 16 tersebut. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, bukan hanya untuk menahan serangan panah biasa, tapi panah api dari si jahat. Karena perisai itu fungsi untuk bertahan, bukan hanya dari panah, tapi juga pedang, tombak, dan berbagai jenis serangan lain. Kalau misalnya kita lihat, saudara, perisai itu bukan hanya fungsinya untuk bertahan. Tetapi, perisai itu adalah merupakan pertahanan terdepan. Pada saat kita berperang, yang akan menerima serangan pertama kali adalah perisai. Adalah bentuk pertahanan kita yang paling depan. Nah, sehingga sangat penting perisai itu ya. Nah, dan Paulus di sini menyatakan apa sih perisai kita dalam perlengkapan rohani? Yaitu iman. Iman ini memberikan perlindungan yang sangat efektif untuk kita melawan panah-panah api si jahat, yaitu berupa hasutan, keraguan, godaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Sebelum serangan itu tiba ke tubuh kita, yaitu baju zirah keadilan, nah kita tahan dengan menggunakan iman. Sebelumnya saya pernah berbicara mengenai baju zirah keadilan ya, perlengkapan rohani yang kedua. Baju zirah berbicara mengenai bahwa kita yang telah dibenarkan dan kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan baju zirah itu juga berbicara mengenai tanda kita bahwa kita merupakan anak Allah. Nah, iblis tidak suka hal tersebut. Iblis tidak suka kalau kita itu tahu kalau kita telah dibenarkan dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan oleh kasih karunia. Dan iblis tidak suka kalau kita mengenakan baju tanda anak Allah, sehingga iblis akan selalu ingin menyerang kita. Dengan cara apa? Memberikan hasutan, keraguan, dan lain sebagainya. Dan perisai ini, iman kita lah yang melindungi kita dari serangan itu. Iman adalah dasar yang kita bangun dari hidup kita, fondasi yang menopang kita di tengah badai rohani, peperangan rohani yang ada. Nah, kenapa sih perisai itu sangat penting, saudara ya? Tadi, karena iblis itu menyerang dalam bentuk keraguan. Ya kan? Iblis selalu berusaha menabur keraguan di hati kita, sehingga kita mempertanyakan kembali mengenai kebenaran firman Tuhan, janji-janji Allah. Apalagi pada saat kita menghadapi cobaan-cobaan seperti doa kita kok belum dijawab sih? Apakah Tuhan mendengar doa kita? Kok kita belum sembuh-sembuh sih? Misalnya, katanya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Nah, keraguan-keraguan inilah yang iblis masukkan ke dalam pikiran kita sehingga kita mempertanyakan kembali kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini makanya fungsi iman. Kenapa iman sangat penting? Iman ini akan melindungi kita dari serangan-serangan ini. Dengan iman yang kuat, kita akan selalu mengingat janji-janji Tuhan. Pada saat muncul keraguan, kita bisa balas serangan tersebut dengan janji-janji Tuhan. Atau godaan-godaan. Seringkali godaan-godaan muncul
bagi kita ya, karena kita masih hidup dalam daging. Godaan-godaan itu sering sekali muncul, terutama dalam hal yang kita lengah gitu ya. Setiap orang punya kelengahannya masing-masing. Ada yang lengah terhadap godaan, contohnya rokok, ada yang godaannya dalam bentuk materi, uang, ada yang dalam bentuk seksual, dan lain sebagainya. Nah, godaan-godaan inilah sebenarnya yang iblis sering juga gunakan untuk menyerang kita. Dan bentuk pertahanan kita adalah dengan iman. Dengan iman yang kuat, kita bisa menahan godaan-godaan ini, sehingga godaan ini nggak harus sampai masuk ke dalam tubuh kita, menyerang tubuh kita. Nah, atau ketiga, mungkin iblis juga sering memberikan serangan bagi kita melalui ketakutan-ketakutan. Contohnya melalui ketakutan yang simple, FOMO, fear of missing out. Gara-gara kita nggak mau ikut ngerokok misalnya, kita jadi nggak bisa ikut join satu komunitas. Atau gara-gara kita takut untuk menipu orang dalam bisnis kita, ya kan, kita disalah-salahin dan bisnis partner kita meninggalkan kita, dan lain sebagainya. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa serangan-serangan iblis ini terjadi setiap saat. Dan bukan hanya bagi kita, bahkan sampai bagi orang-orang yang hebat sekalipun, orang-orang yang dipilih Allah, seperti Abraham. Seperti yang tertulis di Ibrani 11 ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita semua tahu cerita ini. Karena iman, makanya Abraham taat. Lalu ayat yang ke-11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang huruf besar, yang memberikan janji itu setia. Kalau kita lihat keadaan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Abraham dan bahkan tokoh-tokoh yang lain, seperti Yusuf atau bahkan Paulus sekalipun. Nah, imanlah sebenarnya yang memberikan kekuatan atas serangan dan coba-cobaan yang diberikan oleh iblis atau si jahat bagi kita. Dan bagaimana sih cara kita memperkuat perisai iman kita ini? Yaitu yang pertama melalui firman Tuhan pastinya. Dengan membaca, merenungkan, mempelajari firman, itu Alkitab, firman Tuhan. Secara teratur, ini akan membantu kita untuk memperkuat iman kita. Karena iman berasal dari pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Dan yang kedua, selain belajar firman Tuhan, itu adalah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui berdoa dan juga pujian-pujian atau praise and worship. Dengan demikian, kita akan semakin kuat, semakin intim, dan iman kita pun akan semakin tumbuh. Yang ketiga, bersekutulah dengan orang-orang yang percaya. Joinlah komunitas seperti iConnect contohnya. Sehingga dalam komunitas ini kita bisa berbagi iman, berbagi kesaksian kehidupan kita. Dan di sini kita juga bisa belajar dan dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita dalam komunitas. Dan karena biasanya pada saat kita down, pada saat adanya masalah, pada saat kita tidak ada teman, tidak ada persekutuan gitu ya, mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk comeback. Nah, dengan ada komunitas orang percaya pastinya, di situ bisa membantu secara duniawi ya, untuk bisa ada teman yang bisa dilihat dan bisa didengar untuk membantu menguatkan iman kita. Sehingga sangat penting untuk bisa join ke dalam komunitas seperti iConnect, saudara. Jadi bagaimana sih cara untuk memperkuat perisai iman kita? Ada 3 tadi ya. Terus belajar firman Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan melalui berdoa dan puji-pujian dan penyembahan, dan bersekutulah dengan orang-orang percaya dalam bentuk komunitas. Sebagai penutup saudara, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu perisai iman, perlengkapan rohani kita yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.